Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya menyapa setiap umat Tuhan, secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita di sepanjang minggu ini, sehingga kita sudah ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini juga kembali saya mengajak setiap kita untuk jadi berkat, ya kan? Pastikan setiap kita untuk membagikan kembali renungan singkat ini kepada teman-teman kita, kerabat, kenalan kita, agar banyak anak-anak Tuhan yang terus dikuatkan hari-hari hidupnya tatkala mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya kembali mengajak setiap kita untuk menyiapkan hati kita, karena kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur buat keberkatan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Saat yang indah ini juga kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam Mazmur pasal yang ke-57. Saat ini kita akan lihat di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Iya kan, kemarin kita sudah lihat bagaimana Daud ditangkap, iya kan, oleh orang Filistin di Gat. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan di Mazmur 57 ini perikopnya adalah Daud, ketika Daud lari dari Saul, dari satu goa ke tempat goa yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Bayangin saudara dikasih dalam Tuhan, Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, yang olehnya Tuhan berkenan kepadanya. Maka tapi hidupnya tidak aman, hidupnya tidak tenang saudaraku. Tapi justru di situ Daud belajar. Itu sebabnya Daud pernah mengatakan, tertindas itu baik bagiku, sehingga aku belajar ketetapan Tuhan. Nah, hari ini dalam Mazmur 57 ayat 9 sampai dengan 11, apa yang dikatakan Daud ketika Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain, penuh dengan tekanan, ya kan, penuh dengan kecemasan di hatinya karena dia lari dari kejaran Saul. Maka dalam Mazmur 57 ayat 9 ini Daud bilang begini, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Saudara dikasih dalam Tuhan, gak peduli Daud bilang, aku lari dari satu tempat ke tempat yang lain, gak peduli aku sedang diancam akan dibunuh, tetapi untuk urusan memuji Tuhan, untuk urusan bersyukur kepada Tuhan, aku mau terlebih dahulu. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat sikap Daud ya. Dia gak pusing dengan masalah yang terjadi, dia gak pusing dengan keadaan yang hari-hari ini sedang dia alami. Yang dia fokus adalah memuji Tuhan. Ayat 10 bilang begini, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud gak lihat keadaan. Dia sadar sebagai hambanya, sebagai orang yang berkenan kepadanya, tugas dia adalah tetap memuji. Sekalipun Daud bilang, aku harus memuji di tengah-tengah badai. Sekalipun aku harus memuji di tengah-tengah kesukaran. Sekalipun aku harus memuji di tengah-tengah ancaman hidup, aku tetap akan memuji. Bahkan dia bilang, aku akan membangunkan fajar. Haleluya. Ini membuktikan bahwa Daud gak fokus kepada keadaan saat itu. Nah, ini belajar dari Daud. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan fokus dengan masalahmu hari ini. Fokus tetap terus menyenangkan hati Tuhan apapun yang kita hadapi. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Itulah dasarnya kita memuji menyembah Tuhan, bukan karena keadaan baik. Kita memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan kita baik. Dia meluputkan kita dari segala yang jahat. Dia membela perkara-perkara kita, sekalipun kita diperhadapkan seringkali dengan tekanan hidup, dengan masalah, dengan tantangan. It's okay.
Itu tidak menjadikan hati kita dirundung oleh kesuraman untuk tidak memuji Tuhan. Kita belajar dari Daud. Sekalipun hidupnya penuh dengan tekanan, ancaman untuk dibunuh, dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu goa ke goa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Namun hatinya tetap terus fokus memuji Tuhan. Kenapa Daud bisa melakukan seperti itu? Sederhana. Dia tidak fokus dengan keadaan hidup dia. Dia hanya fokus dengan kebaikan Tuhan. Makanya di ayat 11 tadi Daud bilang, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Fokus Daud kepada kasih setianya Tuhan. Fokus Daud kepada kebaikan Tuhan. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dan Silas, saudaraku. Ketika dia ditangkap, dia ditangkap dimasukkan ke dalam penjara bukan karena korupsi, bukan karena maling. Dia ditangkap karena menginjil, karena memberitakan kabar baik. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat Rasul Paulus dan Silas ketika di penjara, maka dia memuji-muji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dalam penjara. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Penjara-penjara, pintu-pintu penjara terbuka, sendi-sendi penjara terlepas, ya kan, rantai-rantai terputus. Saudara dikasih dalam Tuhan, andaikan kita hanya fokus kepada penderitaan kita, kesusahan kita, masalah hidup kita, kita gak akan pernah bisa memuji Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa memujimu kalau saya masih punya masalah? Kalau sampai hari ini suami saya belum bertobat, kalau sampai hari ini istri saya masih kepala batu, bagaimana saya bisa memuji Tuhan kalau tekanan hidup terus datang silih berganti, Tuhan? Karena fokus kita kepada masalah, fokus kita kepada tekanan hidup. Sekarang coba kita ubah fokus kita. Kita fokus kepada apa? Kebaikan Tuhan. Saya berani pastikan engkau akan dapat memuji Tuhan di tengah-tengah badai hidupmu. Kenapa? Karena kita tidak fokus kepada badai, kita fokus kepada kebaikan Tuhan. Kita tidak fokus kepada penderitaan kita, kita fokus kepada kasih setia Tuhan. Karena dengan kasih setia Tuhan, penderitaan, badai hidup, apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat melewatinya. Kenapa? Karena ada kasih setia Tuhan yang menyokong, yang menopang, yang menguatkan dan meneguhkan setiap kita, anak-anak Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun keadaanmu hari-hari ini, saya ajak setiap kita, ayo belajar jangan fokus kepada keadaan. Jangan fokus kepada kesusahan-kesusahanmu. Karena kalau engkau fokus, kesusahan itu tetap ada. Kalau kesusahan itu tetap ada, lebih baik kita fokus kepada memuji, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kok pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, sebab Tuhan setia. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Itu janjinya. Sehingga akhirnya kita tahu, oh, Tuhan sudah sediakan jalan keluar bagi saya. Sekarang tinggal saya menantikan jalan keluar itu terjadi dalam hidup saya. Berarti sekarang fokus kita ubah akan kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan, sehingga kita dapat memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita ada di tengah-tengah tekanan hidup, sekalipun kita ada di tengah-tengah badai kehidupan. Saya mengajak setiap umat Tuhan, selalu ingat kebaikan Tuhan. Jangan ingat perbuatan orang jahat dalam hidup kita. Ketika kita hanya mengingat perbuatan jahat orang yang mengecewakan kita, orang yang menyakiti kita, saudaraku, hati kita hanya akan dipenuhi dendam, kecewa, sakit hati, luka batin. Kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Tuhan, karena hati yang bersyukur adalah hati yang tahu dan sadar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kita, tetapi kalau kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik, Dia akan pakai setiap keadaan, Dia akan pakai segala situasi untuk membuat kita bertumbuh dewasa, untuk membuat kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan mencintainya. Mari ubah pandangan kita, ubah fokus kita. Biarlah fokus kita hanya kepada kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Maka kita akan bisa bersyukur, kita akan bisa memuji Tuhan di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah badai masalah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana Daud dapat memuji Tuhan di tengah-tengah tekanan hidup dia, berlari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rancangan pembunuhan Saul. Bahkan kami lihat bagaimana hamba-Mu Paulus dan Silas dapat memuji, menyembah Tuhan, bersyukur di dalam penjara. Kami tahu ya Tuhan, tidak gampang untuk melakukan hal ini, tapi kami percaya ketika fokus hidup kami ubah, kami hanya memandang kebaikan Tuhan, kami hanya memandang kasih setia Tuhan, maka kami dapat bersyukur sekalipun tekanan hidup, sekalipun badai hidup ada menghampiri hidup kami.
Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka hadapi, hamba berdoa biarlah Tuhan ubahkan hati mereka, ubahkan pola pikir mereka. Untuk tetap terus memandang Tuhan, untuk tetap terus mengecap kebaikan Tuhan. Sehingga mereka dapat bersyukur, mereka dapat memuji Allah di tengah-tengah tantangan hidup, di tengah-tengah badai hidup. Hamba berdoa, hamba menyerahkan masing-masing umat-Mu dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Berkati setiap mereka yang mengalami kesusahan hari-hari ini Allah. Bahkan mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Pandang terus kebaikan Tuhan. Niscaya engkau dapat bersyukur, engkau dapat memuji Tuhan di tengah-tengah badai hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.